Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, masih berjumpa di videonya Min Anthony. Baik teman-teman semua, kali ini kita belajar kepada semut. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi sebelum itu, teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, sehingga informasi terbaru bisa teman-teman semua dapatkan dan bisa mendukung channel saya ini untuk lebih baik lagi. Baik, kembali pembahasan kita tadi ya. Kenapa kita belajar kepada semut? Bukankah semut itu misalkan hewan yang paling kecil, yang bahkan terkadang mungkin ya kita pijak gitu kan, dan sebagainya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang harus kita pelajari daripada semut. Dan mudah-mudahan ini ya bermanfaat kepada saya sendiri ya, khususnya juga kepada teman-teman semua, juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang harus kita pelajari dari semut itu adalah satu, bahwa teman-teman semua, semut itu saling sapa, saling silaturahmi. Coba kita perhatikan ya, kalau semut itu jalan gitu ya, jumpa dengan kawannya, mereka itu saling sapa ya, ala semut lah seperti itu ya. Coba kita perhatikan, saling sapa dia, saling silaturahmi. Ini yang harus kita pelajari. Nah, tentu kita sebagai manusia, kalau kita jumpa kawan kita, kita sapa gitu ya, kita bersilaturahmi, kita kunjungin rumah kawan kita, saudara kita. Sekelas semut saja mereka saling sapa, apalagi kita kan gitu kan. Pastilah kita kalau jumpa kawan kita sapa gitu ya. Kalaupun kita tidak kenal, ya say hello aja, Pak misalkan, Bu misalkan. Walaupun kita tidak kenal, begitulah kita sebagai makhluk sosial. Nah, itulah harapan kita ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa saling sapa ya, saling mengunjungi saudara kita. Lalu kemudian apa lagi yang harus kita pelajari dari semut? Yang kedua adalah bahwa semut itu saling peduli. Coba kita perhatikan teman-teman semua, lagi-lagi kita perhatikan semut itu, walaupun kecil, kalau ada kawannya mati, mereka akan kerumuni itu. Begitulah cara mereka, seolah-olah mereka semua memberikan belasungkawa. Lalu kemudian kita tarik ya kepada diri kita. Tentulah ya, kita sebagai manusia, kita harus peduli, kita harus peka terhadap tetangga kita ya, peka terhadap saudara kita. Nah, ini pelajaran yang sangat penting ya. Mudah-mudahan ya saya, teman-teman semua ya, senantiasa peka gitu ya, peduli terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita lain-lain. Lalu apa lagi yang harus kita pelajari dari semut? Yang harus kita pelajari dari semut itu bahwa semut itu saling bekerja sama. Coba kita perhatikan lagi-lagi teman semua. Kalau ada makanan ya, makanan itu kalau tak bisa dibawanya, dia panggil kawannya itu supaya mereka bekerja sama untuk membawa makanan tadi ke tempat mereka, ke rumah mereka begitu. Nah, itulah semut, bekerja sama mereka. Tentu teman-teman semua, lagi-lagi ya, kita karena kita belajar kepada semut, kita pun harus bekerja sama ya, saling membantu
Ya, kita saling membantu dalam hal kebaikan. Tetapi kalau keburukan jangan ya. Dalam hal kebaikan kita saling bekerja sama, kita saling tolong menolong, kita saling membantu. Begitu. Masa sekelas semut saja bisa mereka seperti itu, tentu kita ya sudah pasti bisa gitu ya. Dan tentu kita harus lebih daripada itu, daripada semut. Lalu yang terakhir ya, kenapa kita belajar kepada semut? Bahwa semut itu teman-teman semua pantang menyerah. Nah ini luar biasa nih. Coba lagi-lagi kita perhatikan. Kalau kita buat lingkaran ya, lingkaran ataupun yang kita sebut dengan kapur ajaib, kita buat saja seperti itu, dia akan mencari jalan keluar dan dia tidak putus asa ya, pantang menyerah, dia cari terus bahkan sampai nyawanya pun hilang. Begitulah semut. Lalu ya, kita pun teman-teman semua jangan kita putus asa, jangan ujuk-ujuk nggak bisa, jangan. Kita harus lebih daripada semut tadi. Kita nggak boleh berputus asa, kita harus semangat ya, dan kita harus mempunyai keyakinan bahwa sesuatu yang kita inginkan itu bisa kita capai. Nah tantangannya pasti ada, itulah rintangan tadi ya. Bahkan semut saja tadi, dia harus mencari jalan keluar dari lingkaran itu, bahkan sampai nyawanya pun mati. Begitulah perjuangannya, dan kita pun perjuangan kita harus lebih dari itu. Tentu kalau kita akan berjuang, insya Allah itu pasti ada hasilnya. Kalau kita cuma diam saja, ya tentu tidak ada hasilnya. Nah, kalau saya singkat, ini adalah 3S 1P. Baik teman-teman semua, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan motivasi kita ya, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Lalu kemudian ini juga menjadi bahan semangat kita supaya apa yang kita cita-citakan gitu ya, mudah-mudahan semua yang tercapai. Dan tentu yang terakhir teman-teman semua, jangan lupa bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.